Tadi tugas yang disampaikan oleh Pak Dirjen ke saya sebetulnya memperkuat nih Pak Dirjen. Tadi Pak Dirjen menyatakan bahwa kok pemerintah tidak memberikan dukungan gitu kan. Padahal kalau nanti tak ceritain, pemerintah sudah mendukung dari tahun 2000 ini Pak Dirjen. Sebelum porang ini meledak, kita sudah diberi fasilitas pemerintah dengan penelitian-penelitian yang didukung oleh pemerintah gitu. Oke, kelihatan Pak Raja ya? Kelihatan Pak, silakan Pak. Baik. Nah, jadi tadi kalau Pak Dirjen lebih banyak ke hal teknis, saya coba memperkuat dari sisi akademisnya, sehingga nanti bagi yang sudah advance barangkali sambil merefresh kembali, kemudian bagi yang masih akan mencoba atau akan memulai itu punya semangat baru. Jadi sebetulnya kami di perguruan tinggi ini sudah cukup panjang perjalanannya dalam rangka mencari informasi porang ini, atau dulunya kami menyebutnya iles-iles. Sebetulnya hal yang sama itu. Jadi kita di IPB itu mulai tahun 96 nih Pak Raja. 96 itu awalnya adalah ada investor dari Jepang dan Indonesia yang akan mengembangkan tanaman konjak. Jadi sama dengan yang dihasilkan oleh porang. Nah, kemudian sampai kita itu mendatangkan petani Jepangnya gitu di Bogor. Tetapi setelah 3 tahun itu karena kondisinya memang agak beda, itu kemudian hancur oleh penyakit. Nah, dari situ kita termotivasi untuk mencari tanaman yang mirip dengan konjak. Kemudian 98 sampai 99 kita melakukan eksplorasi ini di IPB, tentu saja atas dukungan dana dari Kementerian Pertanian. Itu kita jalan dari Aceh sampai ke mana itu? Kupang, terus sampai ke Flores, dan IPB waktu itu mengumpulkan 314 jenis. Jadi porang yang paling banyak, kemudian ada suwak, ada walur. Tetapi sekarang posisinya kami hanya mungkin punya 10-an jenis yang survive, lainnya karena kondisi yang selalu berubah sehingga tidak terselamatkan. Nah, kemudian tahun 2000 tim kita mulai datang ke Klangon di Medion sana. Kemudian sebagian kami bawa bibit untuk dikembangbiakkan di IPB. Kemudian kami menggandeng peneliti dari Jepang, ini Profesor Nobuo Sugiyama, sama-sama mengembangkan tanaman porang atau iles-iles. Dan tahun 2001 saya sudah studi banding ke Gunma. Jadi tempat konjak di Jepang itu dikembangkan di sana dan ternyata sangat menarik. Dan waktu itu kita banyak belajar, dimulai dari cara nanam, kemudian industrinya, sampai ngolah jadi makanannya, sampai pemuliaannya. Terus sampai 2006 saya ngambil S3 juga terkait dengan porang ini Pak. Jadi porang itu nama latinnya adalah Amorphophallus mulleri. Jadi ya, suaranya hilang. Atau saya izin videonya saya matikan ya. Mungkin bisa membantu. Siap. Bantu sinyal. Sebentar, ini saya off-kan dulu. Baik, nah saya ngambil S3 juga tentang porang, kemudian tahun 2006 kita melakukan studi banding tentang porang juga ke beberapa negara, termasuk ke India, Thailand, dan beberapa negara Asia. Dan luar biasa, di sana juga banyak, ketika kita tanya, misalnya di Thailand Utara itu, saya tanya ke petani, dan juga peneliti dari Kementerian Pertaniannya di Thailand, itu aslinya dari mana? Terus yang mengejutkan, tahun 2006 itu, mereka bilang dari Indonesia. Jadi kelihatannya tanaman itu juga menyebar di negara lain. Tadi memang menurut studi kami, porang ini aslinya dari Indonesia. Kemudian sampai sekarang saya juga masih meneliti porang. Nah, artinya dari sisi dukungan akademis, tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang
sedang mengusahakan ataupun baru akan masuk mengusahakan, tidak perlu khawatir, dukungan kita di akademis akan full untuk pengembangan porang. Nah, kesimpulan apa sebetulnya yang saya peroleh dari penelitian selama ini? Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Dirjen. Yang pertama adalah mudah tumbuh dan mudah ditanam. Kemudian di beberapa tempat itu tanpa perawatan pun sudah bagus. Nah, memang dari jalan dari Aceh sampai ke Flores, itu saya tidak menemukan di sebelah selatannya Papua, Merauke itu nggak ada. Nah, mungkin karena rawa-rawa ya. Kemudian saya juga menemukan kalau ketinggian untuk tanaman porang itu bisa dari 0 sampai 800. Kemudian budidayanya bisa di lahan terbuka, ada yang di sawah, saya lihat waktu itu tahun 90-an ada yang nanam di sawah, tetapi juga ada yang di bawah naungan, misalnya waktu itu di Nganjuk, termasuk juga di Flores. Jadi sampai naungan 60-75% itu masih bagus. Terus dari sisi lahan, itu kita temukan dari lahan subur sampai lahan berbatu di Bantimurung, Maros, saya kira di Sulawesi Selatan, itu tumbuh bagus. Kemudian di lahan kering di NTT, di Sumba Tengah juga cukup bagus. Di Flores waktu itu juga saya lihat masih bagus. Nah, ini yang menarik juga, tanaman ini sangat mudah diperbanyak. Dari biji bisa, kulit umbinya juga bisa, dari balbil atau katak juga bisa, potongan batang dipotong, tancapin ke tanah juga menghasilkan umbi, kemudian potongan daun juga bisa. Kalau bahan tanaman itu kurang, itu biji dipotong-potong juga potongannya numbuh. Katak dipotong-potong, dipotong berapapun, selama masih ada kulitnya, itu juga bisa numbuh. Yang penting dijaga tidak rusak oleh jamur, jadi dimasukkan ke fungisida. Penyakit sangat jarang, hampir tidak ada. Kemudian sangat mungkin diproduksi secara organik, bahkan tanpa pupuk pabrik. Kemudian tahan terhadap perubahan iklim, jadi kalau pas nanam iklimnya panas, kemudian hujan juga tidak terlalu masalah. Kalau tidak dipanen, itu bisa didiamkan di dalam tanah. Ini saya kira yang disebutkan oleh Pak Menteri sebagai harta karun yang tersembunyi. Nah, yang menarik ketika kita jalan-jalan ke negara lain, itu sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan karena musim tanam dan musim panennya di sana itu berbeda dengan kita, sehingga kita saya kira saling mengisi ya, saling mengisi. Nah, ini barangkali yang menjadi pembelajaran kita malam ini kepada Bapak Ibu sekalian yang baru katakanlah ingin menambah informasi di internet. Ini agar memudahkan di dalam kita mencari literatur, saya coba tuliskan kata kuncinya. Nama latinnya Amorphopalus mulleri. Orang juga nyebutnya Amorphopalus oncophyllus, tapi nama yang lain masih banyak ya. Kemudian dikenalnya kalau di dunia konjak. Nah, kalau di kita bisa iles-iles, bisa iles-iles kuning. Kemudian ada juga yang menyebutnya Indonesian konjak, atau porang, atau konyaku, atau koniaku, atau konyaku. Kita juga bisa menelusuri dari... Ya, suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, ya? Wah, gimana ini? Mic-nya kurang dekat saja, Pak. Oh, masih ada. Oh, baik. Betul. Ya. Sudah makin jelas ya, Pak? Tak dekatkan ini. Siap, jelas sudah Bapak. Sudah bagus, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Nah, ini berbeda dengan Elephanfutium ya. Elephanfutium. Nanti kalau Elephanfutium itu berarti ke arah suwek. Ya, ini beda. Jadi kata kuncinya saya kira itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pakai Google atau pakai Yahoo untuk menambah khasanah keilmuannya. Nah, ini saya coba tuliskan saja gini. Jadi sebetulnya di samping yang porang ini, yang lain-lain juga sebetulnya mengandung glukomanan nih. Ada titanum, bunga bangkai yang besar banget itu. Variabilis atau acung itu juga mengandung glukomanan. Gigas, yang penifolius ini tidak mengandung glukomanan, tidak banyak. Jadi banyaknya pati. Nah, jadi dari 200-an spesies yang ada di dunia, kita itu punya minimal 27 spesies yang asli. Jadi saya kira ini kekayaan yang luar biasa. Ini saya kira saya lewatkan karena semuanya sudah hafal jenis
karakteristik tanamannya biar nggak ketukar. Nah, yang berbeda adalah hanya di balbil atau katak ya, sehingga ini menjadi penciri utama. Tapi kadang-kadang juga kalau di India ada yang namanya Amorphophallus bulbifera. Itu mirip dengan ini, ada kataknya. Tetapi kataknya lebih mendersap ke dalam batang ya, tidak seperti ini. Nah, kemudian dari sisi prosesinya cukup mudah, panen, kemudian dipotong-potong, dikeringkan, kemudian digiling jadi tepung. Kemudian kalau misalnya kita punya alatnya, kemudian kita murnikan, kita dapatkan glukomanan. Dari sekitar 100 kg umbi porang segar, kita bisa menghasilkan sekitar 6 kg glukomanan murni ya, glukomanan murni. Nah, kenapa kita mengekspor keluar dalam bentuk tepung umbi ataupun dalam bentuk chip? Karena memang pasar glukomanan ini masih harus ditelusuri lebih lanjut karena jaringannya juga sudah cukup kuat. Nah, ini menguatkan tadi yang sampaikan Pak Dirjen, bahwa kalau kita lihat porang atau iles-iles ini, indeks glikemiknya 0 ya. Artinya kalau bagi yang diabetes, itu bisa menggunakan porang sebagai menu untuk tetap kenyang, tetapi tidak menaikkan indeks glikemik. Kalorinya juga mendekati 0. Nah, ini dibandingkan dengan tanaman lain, misalnya talas, beras, kentang, ataupun gula, ini jauh ya, jauh. Tapi yang paling mendekati sebetulnya talas. Nah, ini produk-produk yang ada di kita, memang sebagian besar masih impor, cuman yang sebelah kiri saya kira sudah banyak dikembangkan di Jawa Timur. Mungkin ini produknya Pak Raja ya, bisa jadi ini. Kemudian yang ini konyaku, kemudian ini mie yang kita sebut sebagai shirateki, ada mitio, kemudian jelly drink, puding, sebagainya, dan sebagainya. Kemudian di luar juga digunakan sebagai filler obat karena daya mengembangnya sangat luar biasa, sehingga banyak diminati, dan sifat yang lain adalah netralitas yang sangat tinggi, sehingga dicampur dengan apapun tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan, sehingga banyak digunakan sebagai filler. Nah, sekarang ada juga yang sudah mengembangkan sebagai fat burner, ya. Ada juga produk-produk untuk pendukung kosmetik yang ramah lingkungan. Kemudian dari tanaman porang sendiri, itu bagian-bagian tanamannya semuanya bisa dimanfaatkan, yang katak. Jadi gini Pak Raja, dari sisi kandungan glukomanannya, itu sebetulnya kataknya juga mengandung glukomanan. Kemudian umbi, berapapun kecilnya atau berapapun besarnya, itu juga mengandung glukomanan. Nah, kita mengapa lebih senang umbi yang ukuran besar? Karena kemudahan di dalam processing di industrinya. Jadi nyucinya gampang, membersihkannya gampang, kemudian ngirisnya juga gampang. Kalau di luar kecil juga tidak masalah karena prosesnya pakai mesin semuanya. Nah, kemudian daunnya ini juga sudah ada mulai yang mengembangkan sebagai obat ya. Nah, ini cara perbanyakannya. Cara perbanyakan saya kira sudah hafal semualah Bapak Ibu sekalian, di grup ini kan sudah advance semua, ada kata, ada biji. Nah, biji itu biasanya ada yang tunggal, satu aja nih, satu. Jadi satu istilahnya kita sebut sebagai biji ceri di sini ya. Kalau dibuka ada yang isinya cuma satu, ada yang dua, ada yang sampai 7. Nah, biasanya kalau isinya banyak, dalam satu buah yang kecil-kecil ini satu, itu biasanya antara satu dengan yang lain saling melilit gitu, saling melilit. Kemudian kalau kita lepas, berapapun kecilnya, kita tanam dia akan tumbuh. Akan tumbuh. Jadi tidak masalah. Dan biji ini kalau secara teoritis akan selalu sama dengan balbil atau katak, dan akan selalu sama dengan umbi, karena biji yang dihasilkan adalah apomiktik, jadi tanpa penyerbukan. Sehingga dari teorinya, itu varietas yang ada itu sebetulnya secara genetik akan mirip ya, akan sama, kecuali ada mutasi. Nah, kemudian cara budidayanya juga relatif mudah. Ini saya ambil pertanaman di Jawa Timur 2016. Kalau yang sebelah kiri tanaman di Bogor nih. Jadi dari sisi naungan bisa 45, bisa sampai 60, bahkan kalau di percobaan kami di Paranet bisa sampai 75, itu masih bagus. Tanpa naungan bagus.
Tetapi kenapa kami lebih senang kalau dinaungi? Karena harapannya adalah tidak berkompetisi dengan tanaman pangan. Jadi ini barangkali ya sedikit agak inilah apa namanya, kepentingannya kan bisa saling mengisi gitu Pak Dirjen ya. Karena kalau rebutan lahan untuk pangan saya kira nanti kita yang jadi bahan dimarahin sama pemerintah nih. Nah, kemudian input yang utama biasanya kita pakai pupuk kandang. Kalau bisa ditambahkan NPK lebih bagus, kalaupun tidak juga masih bagus dari penelitian kami ya. Nah, kemudian ini juga sering ditanyakan ke saya, kalau tanaman itu berbunga kapan gitu kan? Jadi kalau kita nanam dari biji, itu biasanya setelah 3 tahun atau 3 siklus, itu tahun keempatnya nanti akan muncul bunga. Nah, kalau muncul bunga itu tidak usah khawatir. Bunganya dipotong aja nanti akan muncul daun secara tiba-tiba. Misalnya nanti ditanam bulan Agustus. Kemudian September munculnya bunga tuh, tongkol bunga, potong aja. Nanti akhir September dia akan berganti atau paling 2 mingguan dia sudah menjadi daun. Nah, ini siklusnya. Jadi kalau tidak dipotong, itu nanti setelah berbunga, bunganya akan menjadi biji, setelah bijinya mati, nanti umbinya akan tumbuh daun lagi. Jadi tidak masalah. Dan makin lama, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kalau kita nanam dari biji kecil atau katak, itu bisa 3 musim, artinya 3 musim hujan. Nggak bisa? Nah, ya, 3 musim hujan. Kalau nanamnya sekitar 100 gram, itu bisa 2 musim. Ini kalau di hutan ya. Kalau ditanam di budidaya dengan intensif, saya kira bisa lompat 1 musim. Jadi dari biji atau katak bisa 2 musim, kalau 100 gram bisa langsung panen ya, karena dipupuk banyak. Ini yang saya ceritakan adalah yang di hutan. Nah, kemudian ini saya sampaikan di ujung ini Pak Raja, mohon izin beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya nih. Siap, Pak. Yang pertama gini, apakah bisa ditanam di lahan terbuka, Pak? Saya bilang sangat bisa. Tetapi mengapa saya kurang merekomendasikan ke lahan terbuka? Karena takut bersaing dengan tanaman pangan. Saya alasannya itu. Karena dua-duanya sebenarnya strategis ya. Kalau bisa jangan anulah. Kemudian apakah mekanisasi bisa? Sangat bisa. Di Jepang sebagian besar mekanisasi. Apakah bisa di lahan rawa? Nah, ini saya belum pernah mencoba, tapi dari percobaan yang kami lakukan, kami sudah banyak simulasi-simulasi ekologi ya. Nah, lahannya ada yang kita genangi terus-menerus dari tanam sampai panen, itu ternyata kalau tergenang terus, itu umbinya sebagian busuk. Kemudian muncul anak-anaknya banyak gitu ya, jadi umbinya bentuknya tidak beraturan. Kemudian jarak tanam, apakah harus 75 kali 75? Itu tidak, jadi tergantung pada ukuran umbi. Tadi sampaikan Pak Dirjen, kalau umbinya makin besar, ya berarti nanamnya makin lebar. Kalau umbinya kecil, semuanya dari biji ya bisa pendek-pendek dulu, nanti dipanen dulu, kemudian ditanam lagi ke jarak tanam yang lebih besar. Tetapi dari yang kita coba ukur, yang paling besar itu berapa sih? Itu ternyata kira-kira rata-rata sekitar 1,5 meter lebarnya. Jadi kalau kita mau nanam lebih dari 3 tahun, ya kira-kira ya harus segitu ya. Jarak tanamnya paling enggak 1 meter kali 1 meter. Atau 75 kali 75 juga masih lumayan lah. Kemudian apakah pengairan dan pupuk cair bisa membuat daun tumbuh terus? Kami sudah mencoba nih Pak Raja, mengaplikasikan hormon, aplikasikan pupuk kalium nitrat dan sebagainya. Ada yang dikocor, ada yang langsung diberikan ke dalam tanah. Tetapi memang sebagian bisa tumbuh terus ya, tetapi eratik. Eratik itu artinya dalam lahan misalnya kami nanam itu 1000 meter, itu tidak semuanya numbuh daun. Ada yang numbuh, ada yang tidak. Jadi sekitar 10% aja yang numbuh. Jadi ini kalau kita mau panen jadi malah agak repot ya. Kemudian apakah bisa ditanam kapan saja? Kalau saran kami bagusnya awal musim hujan untuk menghemat biaya nyiram. Jadi memang dari percobaan kami bisa aja ya tumbuh di luar musim, tapi biayanya cukup mahal. Apakah harga akan naik terus? Nah, saya tidak tahu, tetapi permintaannya besar dan ada substitusi dari konjak. Nah, usahakan, nih saran kami Pak Raja, pada teman-teman, usahakan biaya produksi serendah mungkin. Nah, dulu di awal-awal booming itu,
waktu belum banyak, itu harga di tingkat petani 3.500. Jadi saya kira kalau bisa kita mendekati angka itu, biaya produksinya ke situ, gimana caranya lah ya, itu saya kira akan lebih sustain jangka panjang. Karena apa? Karena ke depan saya coba proyeksikan mungkin dalam waktu 5 atau 6 tahun, dari negara lain juga sudah mulai akan memproduksi dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Kemudian apakah harus pakai guludan? Tidak, bisa cemplongan ya. Tetapi harus gembur tanahnya. Jadi tanahnya harus gemburkan semuanya untuk menghindari akarnya naik. Jadi kalau dicemplong saja, kemudian pupuk kandang, umbinya kita tanam, sebelah kanan kirinya itu keras tanahnya, itu akarnya akan naik keluar. Nah itu harus kita timbun ya, harus kita timbun. Nah berikutnya, apakah harus dipupuk? Nah, disarankan memberikan pupuk kandang. Tapi kalau ingin hasilnya cepat besar, ya dikasih NPK, sesuai dengan kesuburan lokasinya. Bagaimana agar cepat panen? Tanam umbi yang lebih besar, sarannya gitu. Bisa 1 kali tanam, kemudian langsung panen. Tetapi sebagai gambaran ya, ini di penelitian kita, kalau kita nanam dari biji atau katak, itu panennya bisa lipat 10-20 kali, tergantung dari input yang kami berikan. Kalau yang kita tanam umbinya kecil, katakanlah 100-300 gram, itu bisa lipat 5-10 kalinya. Jadi kalau kita tanam 100 gram, ya 10 kalinya kira-kira 1 kilo jadinya. Atau jadi 500 gram. Atau bisa sampai 3 kilo. Nah itu memang tergantung sekali dengan kesuburan tanahnya, memang harus merata benar sehingga ukurannya juga akan sama. Kalau kita tanam umbi yang lebih besar, bisa misalnya 1 kilo, saya pernah nyoba juga, itu lipatnya hanya 2-4 kali. Jadi saya kira lebih ekonomis dan efektif kalau kita tanam umbi ukurannya 100-300. Kalau mau dari umbi ya. Kalau enggak ya dari biji atau katak. Apakah ada bibit yang terbaik? Sejauh ini semuanya baik. Karena apa? Tadi sifat yang apomiktik tadi ya. Jadi tidak ada variasi yang menyolok antar bahan tanaman. Dari uji kami ya, dari Madiun sudah kami coba dari tahun 2000-an. Madiun, kemudian dari NTT juga kami coba, dari Kuningan Jawa Barat juga kami coba, dari Maros juga kami coba ini kan banding-bandingkan, hasilnya tidak terlalu jauh. Kemudian apakah ada jenis lain yang memiliki glukomanan? Tadi sudah saya sampaikan, ada jenis yang lain, tetapi ini karena yang lain itu sebagian besar adalah tanaman langka, jadi dilindungi oleh pemerintah, oleh IUCN ya, oleh IUCN. Jadi saya kira kita harus fokus saja ke yang porang ini. Apakah bisa dimakan langsung? Menurut kami tidak bisa, karena mengandung oksalat yang membuat gatal, bahkan sangat gatal. Kalau termakan langsung itu bisa membuat lidah dan tenggorokan gatal yang bisa membuat alergi parah gitu ya. Apakah ada cara membuang oksalat? Nah, jadi yang membuat rasa gatal itu oksalat, caranya ada. Jadi dengan pengeringan dan penepungan. Jadi dengan ditepungkan dan dikeringkan itu oksalatnya akan berkurang. Kemudian terakhir, apakah bisa membuat masakan sendiri dengan umbi porang? Saya lihat di YouTube, belum pernah nyoba nih Pak Raja. Tetapi perlu pengujian, jadi saya lihat di YouTube itu bisa. Nah, langsung di jus, kemudian dibikin jadi mie dan sebagainya, tetapi saya kira harus dicek apakah kandungan oksalatnya itu masih tinggi atau tidak, kemudian apakah itu memenuhi kaidah untuk makanan yang siap diedarkan. Saya kira perlu pengujian-pengujian sesuai dengan standar BPOM. Saya kira demikian Pak Raja. Jadi intinya adalah kami sangat mendukung di akademis dan tidak perlu khawatir sekalian akan nanam dari dukungan pemerintah khususnya yang melalui perguruan tinggi itu sudah sangat lama nih, dari tahun 2000-an kami sudah didukung oleh pemerintah untuk melakukan riset. Nah, data-data kami bisa dieksplor di Google, tinggal tadi cari kata kunci yang tadi saya sampaikan di atas, nanti akan ketemu, oh kalau jarak tanam sekian hasilnya berapa, jarak tanam sekian hasilnya berapa, naungan saya sekian nanti hasilnya kira-kira berapa gitu. Cara panen yang paling gampang kira-kira gimana caranya? Lah kami juga sudah ngitung nih Pak Raja. Jadi dari besarnya batang itu, kami sudah bisa mendeteksi kira-kira umbinya ada berapa besarnya gitu. Jadi nanti bisa dieksplor di Google ya, tadi yang dengan kata kunci yang saya sampaikan. Demikian Pak Raja, terima kasih banyak. Mohon maaf ini koneksinya kurang
jos karena sedang hujan besar. Iya. Jadi Siap, Pak. jangan lupa berdoa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.